Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Wahyu Pramusinto di mata kuliah pemrograman web lanjutan. Ya, hari ini kita sampai di pertemuan kelima. Ya, materinya masih sama seperti minggu lalu, yaitu tentang framework Code Igniter. Nah, hari ini pertama kita akan belajar tentang controller. Ya, seperti kita ketahui minggu lalu kita pernah membahas bahwasannya Code Igniter ini bersifat MVC, ya, model, view, dan controller. Ya, controller adalah pusat dari sebuah aplikasi Code Igniter. Controller akan menentukan bagaimana request HTTP akan ditangani. Controller merupakan sebuah kelas yang memiliki nama yang berkaitan dengan URL. Controller disimpan pada folder application/controllers. Contoh, kalau kita punya sebuah URL seperti ini, example.com/index.php/blog. Nah, di contoh di atas, Code Igniter akan mencari controller yang bernama blog.php. Jadi habis index.php/blog, ya. /blog adalah controllernya. Jadi dia akan cari di folder controllers. Nah, di folder ini file yang bernama blog.php. Nanti file itu yang akan dijalankan. Metode URL pada Code Igniter memiliki bentuk umum sebagai berikut. Ya, ini example.com atau localhost, ya. /index.php. Nah, slash berikutnya adalah nama controller. Kalau ada slash berikutnya lagi, itu adalah nama method atau nama function. Kalau tidak ada nama metodenya, maka metode yang digunakan adalah index. Jadi kalau habis slash index.php slash nama controller dan tidak ada slash lagi, maka yang dipanggil adalah metode index atau function index. Jadi example.com/index.php/blog itu sama aja dengan example.com/index.php/blog/index. Nah, kadangkala URL-nya lebih dari 2 bagian. Maka bagian berikutnya adalah parameter untuk method atau function. Contohnya ini, http://budiluhur/index.php/test/greeting/budi/jakarta. Jadi ini test adalah controller, greeting adalah method, budi adalah parameter pertama, ya, untuk metode greeting. Nah, Jakarta adalah parameter kedua untuk metode greeting. Kalau ada slash berikutnya lagi, berarti dia adalah parameter ketiga untuk metode greeting. Ya, nanti kita akan lihat di contohnya. Nah, ada juga private method. Jadi ada sebuah metode yang tidak bisa diakses oleh public. Nah, di sini kita deklarasinya dengan private atau protect, sehingga tidak dapat ditampilkan lewat URL. Jadi kalau dimulai dengan private atau protect, dia tidak bisa dipanggil melalui URL. Nama private method dimulai dengan tanda garis bawah, ya, atau underscore. Contoh, private function underscore check setting. Ini isinya apa? Nah, metode di atas tidak dapat dijalankan dengan index.php/test/underscore check setting. Nah, ini nggak bisa dipanggil nih, karena dia dimulai dengan private. Ya, jadi kalau private tidak bisa dipanggil lewat URL. Dan default controller, ya, biasanya kayak contoh yang sebelumnya, ketika kita baru instalasi CI, kita cuma manggil http localhost/folder. Nah, yang dijalankan adalah method welcome. Kenapa? Karena kita atur ada variabel namanya $root default controllers. Nah, ini adanya di folder application config root.php. Ini ada nih default controller sama dengan welcome. Jadi karena di sini welcome, ya, maka controller yang dipanggil adalah welcome.
ketika server pertama kali dijalankan. Jadi kalau kita nggak menyebutkan nama kelasnya, maka yang dipanggil adalah kelas yang ada di default controller ini. Ya. Misalkan kita ingin bikin sebuah aplikasi, begitu dibuka HTTP localhost, ya, yang dipanggil adalah login. Jadi kita tinggal ganti default controllernya login. Berarti kita harus bikin sebuah controller yang namanya login ya. Nama filenya adalah login.php. Lanjut ke view. View adalah halaman web sederhana maupun kompleks. View dipanggil melalui controller ya, tidak dapat dijalankan langsung melalui URL. Nah, halaman web bisa terdiri dari header, footer, menu. View disimpan di application/views. Untuk memanggil view bernama nameView, maka caranya adalah $this load view nameView. Nah, dia akan mencari sebuah file di application/views yang namanya nameView.php. Nah, sebuah view bisa ditambahkan data dinamis yang asalnya dari controller. Ya, datanya bisa berupa array ataupun objek. Diletakkan pada bagian parameter kedua di pemanggilan view. Dipanggil lagi nih, $this load view nameView, $data. Nah, ini variabel yang nantinya kita bisa kirimkan ke view ya. Kita pernah coba di pertemuan sebelumnya. Ini model. Model adalah kelas yang dirancang untuk bekerja dengan database. Jadi untuk insert, update, delete, select itu semua adanya di model. Model disimpan di direktori application/models. Model dapat dipanggil ketika proses inisialisasi sistem berjalan dengan menambahkan di file application/config/autoload.php. Jadi kalau model ini dipanggil terus-menerus ya, kita nggak perlu manggil ulang di controller, kita cukup ubah di sini. Oke, pembuatan modelnya, kelas model name, nama modelnya apa? Extend CI model. Huruf besar kecil di sini berpengaruh ya. Huruf awal. Ini ada konstruktor, public function construct, parent construct. Oke, ditutup. Terus ini huruf berawal tutupnya si ini ya. Nah, pada bentuk di atas, model name adalah nama dari kelas. Diawali oleh huruf besar dan pastikan extend CI model. Nah, ini berarti nama filenya adalah model_name.php sesuai dengan nama kelasnya. Jadi mirip seperti waktu tadi kita bikin sebuah controller. Dipanggilnya gimana? Dipanggil dari controller. $this load model name. Kalau model disimpan di folder tertentu, kita tinggal manggil ya $this load model, nama foldernya / nama modelnya. Nah, untuk mengakses metode di dalam model, kita gunakan nama kelasnya. $this load model name. $this model name method. Jadi kita kalau memanggil sebuah metode yang ada di sebuah model, kita sebutkan ini $this, nama modelnya apa, tanda panah, nama metodenya apa. Oke, selanjutnya ada konfigurasi base URL dan index. Konfigurasi base URL disimpan di application/config/config.php. Nah, base URL kita isi dengan root directory dari kode igniter, misalkan http localhost/budiluhur nih di sini ya. Jadi sesuai dengan kalian nyimpan aplikasinya di folder apa. Nih. Terus index page-nya ini kalau kita pakai Apache Motriwet ya, ini bisa dihilangin. Ini kita nggak usah setting. Biasanya yang kita setting adalah $config base URL. Oke, itu aja materinya. Untuk konfigurasi database kita akan lanjutkan di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.